Pagi itu, mentari pagi mengintip dari balik tirai jendela kamar Arini dan Danu. Aroma roti panggang dan teh melati menguar dari dapur kecil mereka. Arini, dengan senyum cerah, sibuk mempersiapkan sarapan, sementara Danu duduk di meja makan, mengenakan kemeja yang baru disetrika. "Kamu nggak capek bolak-balik masak? Aku kan bisa bantu kalau kamu mau," ujar Danu, tersenyum kecil sambil mengaduk tehnya. "Nggak, aku senang kok. Kamu kerja sudah cukup keras. Biar aku yang urus hal-hal seperti ini," jawab Arini dengan nada riang. Rutinitas pagi mereka selalu terasa hangat dan harmonis. Pasangan muda itu baru menikah beberapa bulan lalu, dan meskipun kehidupan mereka sederhana, cinta yang mereka miliki membuat segalanya terasa cukup. Namun, kebahagiaan pagi itu terusik ketika bel rumah berbunyi. Danu melangkah membuka pintu dan mendapati ibunya, Bu Endang, berdiri di depan rumah dengan raut wajah serius. "Bu, kok nggak kasih kabar mau datang?" tanya Danu, setengah terkejut. "Ngapain kasih kabar? Ini rumah anakku sendiri. Aku cuma mampir sebentar. Nggak masalah kan?" jawab Bu Endang sambil masuk tanpa menunggu undangan. Di ruang tamu, Arini buru-buru melepas celemeknya dan menyambut Bu Endang dengan senyum ramah. "Ibu, duduk dulu. Mau teh atau kopi?" "Nggak usah repot-repot. Lagi pula aku cuma sebentar," jawab Bu Endang sambil mengamati ruangan dengan pandangan tajam. "Rumah ini masih berantakan. Kamu nggak sempat bersih-bersih, ya, Arini?" Arini terdiam sesaat, berusaha mempertahankan senyumnya. "Saya baru selesai masak tadi, Bu. Setelah ini mau beres-beres." Bu Endang mendengus kecil, lalu menatap Danu. "Kamu sih terlalu memanjakan istrimu. Rumah itu tanggung jawab istri, tapi lihat saja, belum beres juga." Danu menghela napas, mencoba menenangkan suasana. "Bu, Arini sudah melakukan yang terbaik. Kami juga baru mulai menata rumah ini." Namun, Bu Endang sepertinya enggan mendengar penjelasan. Dia melanjutkan, "Sudah kubilang dari dulu, kalau menikah itu bukan cuma soal cinta. Istri harus bisa menjaga rumah dan keluarga. Apalagi kalau kalian mau punya anak nanti." Senyum di wajah Arini perlahan memudar, meskipun ia tetap berusaha menahan perasaannya. Kehadiran Bu Endang seringkali membawa rasa tidak nyaman, tetapi Arini tidak ingin memperkeruh keadaan. Setelah Bu Endang pergi, keheningan menggantung di antara Danu dan Arini. Tatapan Danu penuh rasa bersalah, sementara Arini mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Aku tahu kamu nggak nyaman, tapi ibu memang seperti itu," kata Danu akhirnya, memecah keheningan. "Aku ngerti, tapi rasanya sulit untuk membuat beliau benar-benar menerimaku." Hari-hari berikutnya, suasana rumah yang awalnya terasa hangat mulai terasa sedikit dingin. Kehadiran Bu Endang, meskipun jarang, selalu meninggalkan jejak yang mengusik. Kehidupan rumah tangga Danu dan Arini yang awalnya tenang mulai terguncang ketika Bu Endang, ibu Danu, mengutarakan niatnya untuk tinggal bersama mereka. "Dan, aku rasa aku sudah terlalu lama tinggal sendiri di rumah lama. Rumah itu terlalu besar dan sepi setelah ayahmu nggak ada. Lagi pula, aku kan sudah nggak muda lagi. Tinggal dengan kalian lebih nyaman, dan aku bisa bantu menjaga rumah juga," kata Bu Endang suatu sore. Danu yang sedang bersantai di sofa menatap ibunya dengan tatapan ragu. "Tapi, Bu, rumah kami kecil. Takutnya ibu nggak nyaman." "Apa sih yang nggak nyaman? Aku ini ibumu. Masa kamu lebih memikirkan ruang daripada keluargamu sendiri?" balas Bu Endang tegas. Arini, yang mendengar percakapan itu dari dapur, merasakan dadanya berdesir tidak nyaman. Namun, ia memilih untuk tidak ikut campur, berharap Danu akan membicarakan hal itu lebih dulu dengannya. Beberapa minggu kemudian, Bu Endang resmi pindah ke rumah mereka. Ruang tamu yang sebelumnya terasa lega kini dipenuhi oleh koper dan kardus berisi barang-barangnya. Tidak hanya ruang fisik yang terasa menyempit, tetapi juga ruang emosional di rumah tersebut. Sejak hari pertama,
Kehadiran Bu Endang membawa dinamika baru yang membuat Arini merasa semakin terpinggirkan. "Arini, masak sayurnya jangan terlalu asin, ya?" "Aku nggak cocok kalau terlalu asin," kritik Bu Endang suatu hari di meja makan. "Maaf, Bu. Mungkin tadi saya kurang cek," jawab Arini dengan suara pelan, berusaha tetap ramah. "Kamu ini kan istri. Seharusnya kamu tahu selera suami dan keluarga. Jangan asal masak saja." Danu, yang duduk di samping ibunya, hanya tersenyum kecil. Ibu kan memang sensitif sama rasa. "Arini, lain kali coba dikurangi garamnya, ya?" katanya tanpa menatap istrinya. Bukan hanya soal masakan, Bu Endang juga sering mengomentari hal-hal kecil dalam rumah. Dari cara Arini mengatur perabotan hingga caranya berpakaian, semuanya selalu mendapat kritikan. Sementara itu, Danu seolah tidak menyadari ketidaknyamanan yang dirasakan Arini. Sore itu, setelah Bu Endang kembali ke kamarnya, Arini mencoba berbicara dengan Danu di ruang tamu. "Dan, aku ingin ngomong sesuatu," ujar Arini dengan nada hati-hati. Apa?" Danu sibuk dengan ponselnya, tidak sepenuhnya fokus. "Aku merasa kehadiran ibu di sini mulai membuatku nggak nyaman. Rasanya apapun yang aku lakukan selalu salah di matanya." Danu mengangkat wajahnya, menatap Arini dengan alis berkerut. "Kamu ini kenapa sih? Ibu nggak punya maksud apa-apa kok. Dia cuma kasih saran supaya kita lebih baik. Tapi, Dan, rasanya semua yang aku lakukan selalu kurang. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Arin, coba lebih sabar. Ibu cuma sementara di sini, kok. Lagi pula, dia kan orang tua kita. Masa kamu nggak bisa lebih memahami?" Arini hanya terdiam. Danu tidak benar-benar mendengarkan apa yang ia rasakan. Setiap kali ia mencoba mengutarakan ketidaknyamanannya, Danu selalu memihak ibunya. Hari demi hari berlalu, dan retakan kecil dalam rumah tangga mereka semakin melebar. Arini mulai merasa terasing di rumahnya sendiri. Ia tidak hanya kehilangan ruang pribadinya, tetapi juga rasa dihargai oleh suaminya. Kehadiran Bu Endang di rumah perlahan mengubah atmosfer hangat yang dulu ada. Arini merasa seperti hidup di bawah bayang-bayang mertua, sementara Danu semakin menjauh darinya. Pagi itu, Arini berdiri di dapur, mengaduk teh sambil melamun. Danu, yang biasanya menyempatkan diri untuk sarapan bersama, sudah terburu-buru keluar rumah tanpa banyak bicara. "Danu, kamu nggak mau sarapan dulu?" panggil Arini dari dapur. "Enggak, aku ada meeting pagi ini. Mungkin pulangnya juga agak malam," jawab Danu sambil meraih tasnya. "Lagi?" gumam Arini pelan, tetapi Danu sudah menutup pintu sebelum mendengarnya. Sepeninggal Danu, Arini kembali ke ruang makan, mendapati Bu Endang duduk di kursi dengan tatapan tajam. "Arini, coba lebih perhatian sama suamimu. Danu itu kerja keras untuk keluarga, jangan malah bikin dia malas pulang ke rumah," ucap Bu Endang, menekankan setiap kata dengan nada menyindir. Arini hanya menunduk, menahan diri untuk tidak membalas. Namun, di dalam hatinya, ia merasa terluka. Bagaimana mungkin ia tidak perhatian? Bukankah ia sudah melakukan segalanya demi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka? Hari-hari berikutnya, kebiasaan Danu pulang larut malam semakin menjadi-jadi. Awalnya, Danu masih mengabari lewat pesan singkat. Tetapi belakangan, pesannya hanya singkat dan terasa dingin. Pulang malam, rapat di luar. Namun, sesuatu mulai terasa tidak biasa. Suatu malam, saat Danu tertidur di sofa dengan ponsel di tangan, layar ponselnya menyala karena sebuah pesan masuk. Tanpa sengaja, Arini melirik nama pengirimnya, Maya. Pesan itu sederhana, tetapi cukup mengguncang hati Arini. "Terima kasih untuk tadi malam. Aku senang bisa ngobrol lama sama kamu." Jantung Arini berdegup kencang. Ia mencoba mengabaikan pikiran buruk yang mulai merayapi benaknya, tetapi tanda-tanda lainnya terlalu mencolok untuk diabaikan. Beberapa hari kemudian, saat Danu sedang mandi, Arini nekat memeriksa ponsel suaminya. Namun, ponsel itu terkunci dengan kode yang baru.
Kapan dia mengganti kodenya? Gumam Arini, rasa curiganya semakin besar. Danu tidak lagi seperti pria yang dulu ia kenal. Perhatiannya yang dulu penuh kini berubah menjadi sikap dingin dan acuh tak acuh. Ketika Arini mencoba mengajaknya berbicara, Danu selalu mengalihkan topik atau mengatakan bahwa ia terlalu lelah untuk membahas apapun. "Arin, aku capek. Jangan cari-cari masalah, ya?" katanya suatu malam saat Arini mencoba mengungkapkan perasaannya. Ketegangan semakin memuncak ketika suatu sore, Arini menemukan dasi Danu di dalam mobil dengan noda lipstik samar. Itu bukan warna lipstik yang pernah ia pakai. Ibu yang pakai lipstik juga nggak mungkin, pikir Arini sambil menggenggam dasi itu erat. Malam itu, ia memberanikan diri untuk bertanya langsung pada Danu. "Dan, aku mau tanya, kamu akhir-akhir ini sering pulang malam? Perhatianmu ke aku juga berubah. Ada apa sebenarnya?" Danu menatap Arini dengan tatapan kesal. "Kamu kenapa sih? Aku ini kerja buat kamu juga, buat kita. Masa kamu nggak bisa lebih ngerti? Aku ngerti kamu kerja keras, tapi aku juga nggak bodoh, Danu. Aku lihat ada pesan dari seseorang di ponselmu. Terus ini." Arini menunjukkan dasi yang ia temukan. "Apa ini? Noda lipstik? Siapa yang pakai ini?" Wajah Danu berubah tegang sejenak, tetapi ia segera tertawa kecil, meski terkesan dipaksakan. "Kamu berlebihan, Arin. Itu mungkin kena waktu di kantor. Jangan bikin drama." Namun, Arini tahu ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Dan sejak malam itu, ia tidak lagi merasa sebagai istri, melainkan orang asing di rumahnya sendiri. Malam itu, Arini duduk di ruang tamu, menunggu Danu yang baru saja pulang. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan suara mobil Danu baru terdengar memasuki garasi. Arini merapikan rambutnya yang kusut sambil berusaha mengontrol detak jantungnya. Ia tahu pembicaraan malam ini tidak akan mudah. Danu masuk rumah dengan langkah lelah, meletakkan tas kerjanya di sofa tanpa menyapa Arini yang sudah menunggu. Aroma parfum yang tidak biasa tercium samar, membuat perasaan Arini semakin berkecamuk. "Kita perlu bicara," ujar Arini tanpa basa-basi, suaranya tegas meski ada nada gugup di sana. "Bicara soal apa? Aku capek, Arin. Bisa nggak nanti aja?" balas Danu sambil berjalan ke dapur, mengambil segelas air. "Capek? Kamu selalu bilang capek setiap kali aku mau ngomong. Danu, aku nggak bodoh. Aku tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari aku," kata Arini, mengikuti Danu ke dapur. Danu menatap istrinya dengan tatapan datar. "Maksud kamu apa? Jangan ngomong sembarangan, Arin." "Aku ngomong sembarangan? Danu, aku lihat pesan-pesan di ponselmu." "Maya, siapa dia?" Arini melemparkan pertanyaan yang sudah lama menghantui pikirannya. Wajah Danu mengeras. Ia meletakkan gelasnya di meja dengan bunyi yang cukup keras. "Kamu ngapain ngintip ponselku? Kamu ini istri atau polisi?" "Aku istrimu, Danu. Justru karena aku istrimu, aku punya hak untuk tahu. Maya itu siapa?" "Dia cuma rekan kerja. Kita sering kerja bareng untuk proyek. Itu aja." Danu meninggikan suaranya, sesuatu yang jarang ia lakukan. "Rekan kerja?" Arini tersenyum pahit. "Rekan kerja apa yang ngirim pesan tengah malam dengan kalimat, 'Senang bisa ngobrol lama sama kamu'? Itu bukan cara bicara rekan kerja, Dan." "Sudahlah, Arin. Kamu ini cuma cari masalah. Aku ini kerja keras siang malam buat kita, tapi kamu malah sibuk nuduh yang enggak-enggak. Kalau memang buat kita, kenapa aku nggak merasa diperjuangkan? Kenapa kamu semakin jauh dari aku? Kenapa semua ini terasa salah?" Suara Arini bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. Danu mengusap wajahnya dengan frustrasi. "Aku nggak punya waktu buat drama ini. Kamu mikir sendiri aja kalau itu yang bikin kamu tenang." "Dan." Arini memanggilnya, tapi Danu sudah berjalan menuju kamar tanpa menoleh. Arini berdiri mematung di dapur. Tubuhnya terasa lemas,
Pikirannya berputar-putar antara marah, kecewa, dan terluka. Ia tahu ada sesuatu yang tidak Danu katakan, dan sikap dingin suaminya hanya memperkuat dugaannya. Malam itu, mereka tidur di tempat yang sama tetapi seolah berada di dunia yang berbeda. Arini terus memandang langit-langit kamar dengan mata yang tak bisa terpejam. Sementara Danu membelakangi dirinya, bernapas pelan seperti sedang berusaha menghindari semua. Pagi itu, Arini merasa tak lagi sanggup memendam perasaan sendiri. Danu yang terus menghindar dan perubahan sikapnya yang semakin dingin membuat beban di dada Arini terasa menyesakan. Ia membutuhkan seseorang untuk mendengarkan. Seseorang yang mungkin bisa membantunya memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dengan penuh harap, ia memutuskan untuk berbicara dengan Bu Endang. "Bu, saya mau bicara," kata Arini pelan, mencoba terdengar tenang meskipun hatinya bergetar. Bu Endang, yang sedang duduk di sofa sambil memotong buah, menatap menantunya dengan alis terangkat. "Ada apa, Arin?" Kelihatan serius sekali. Arini duduk di seberang mertuanya, menggenggam erat jari-jarinya sendiri. "Bu, akhir-akhir ini saya merasa Danu berubah. Dia sering pulang larut malam, jarang mengobrol, bahkan rasanya seperti kami tidak saling kenal lagi." Bu Endang menghela napas, meletakkan pisau dan piring buah di atas meja. "Arini, kalau Danu berubah, itu karena dia sedang sibuk kerja. Kamu terlalu berlebihan." "Ini bukan cuma soal kerja, Bu," suara Arini mulai bergetar. "Saya lihat dia sering berkomunikasi dengan seseorang bernama Maya. Dan pesan-pesan mereka tidak terasa seperti hanya teman kerja. Saya khawatir Danu selingkuh." Ruangan tiba-tiba terasa hening. Arini menunggu respons dari Bu Endang, berharap mertuanya akan memihaknya atau setidaknya memberi dukungan. Namun, alih-alih menunjukkan simpati, Bu Endang justru tertawa kecil. "Kamu ini lucu, ya, Arin? Kenapa malah cemburu sama Maya? Dia itu wanita baik-baik, pintar, dan sopan. Kalau memang Danu sering bicara dengannya, mungkin memang Maya lebih cocok untuk diajak diskusi daripada kamu." Terperangah, tidak percaya. Arini terperangah, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Bu, apa maksud ibu? Jadi ibu membela Danu?" "Bukan soal membela atau tidak membela, Arin," kata Bu Endang sambil menatap Arini tajam. "Kamu harus sadar diri. Kamu itu menantu saya, tapi kamu belum pernah benar-benar membuat saya bangga. Rumah ini berantakan, masakanmu sering salah, dan sekarang kamu malah sibuk menuduh Danu yang tidak-tidak. Kamu pikir dengan sikapmu seperti ini, Danu betah di rumah?" Kata-kata itu menghantam Arini seperti tamparan keras. Matanya mulai panas, tetapi ia mencoba menahan air matanya. "Bu, saya sudah berusaha yang terbaik untuk menjadi istri yang baik bagi Danu. Tapi kenapa ibu justru menyalahkan saya? Bukannya membantu, ibu malah bilang Maya lebih pantas?" "Karena kenyataannya begitu, Arin," jawab Bu Endang dingin. "Maya itu wanita yang lebih dewasa, lebih mengerti Danu, dan ya, menurut saya, lebih pantas berdampingan dengan anak saya. Kalau kamu mau Danu tetap di sini, coba introspeksi diri dulu. Jangan terus-terusan cari kesalahan orang lain." Hati Arini hancur mendengar ucapan itu. Ia berdiri dengan tubuh gemetar, air mata akhirnya mengalir membasahi pipinya. "Jadi, menurut ibu, saya ini nggak cukup baik untuk Danu?" Bu Endang hanya mendengus kecil. "Kamu yang bilang sendiri, bukan saya. Kalau kamu merasa nggak cukup baik, mungkin itu karena kamu tahu apa yang saya katakan benar." Tanpa berkata apa-apa lagi, Arini berbalik menuju kamarnya. Setiap langkah terasa berat, seolah kaki-kakinya tidak lagi kuat menahan beban yang ia rasakan. Di dalam kamar, Arini menangis sendirian, air mata kepedihan dan kemarahan bercampur menjadi satu. Ia tidak hanya merasa kehilangan suaminya, tetapi juga merasa dikhianati oleh keluarganya sendiri. Hari-hari berlalu dengan lambat, dan setiap detiknya terasa seperti duri yang menusuk hati Arini.
Suara tawa Bu Endang dari ruang tamu membuatnya semakin merasa asing di rumahnya sendiri. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, kini terasa seperti penjara tanpa jalan keluar. Pagi itu, Arini duduk di tepi ranjang, menatap pantulan dirinya di cermin. Wajah yang dulu ceria kini terlihat suram, dengan lingkaran hitam di bawah mata akibat kurang tidur. Ia mengingat kembali percakapannya dengan Bu Endang, dan setiap kata yang diucapkan mertuanya terasa seperti pisau yang menancap di dadanya. Wanita yang lebih pantas. Gumamnya, suaranya bergetar. Ia mengulang kata-kata itu dalam pikirannya, mencoba memahami bagaimana seorang ibu bisa mengkhianati menantunya demi mendukung wanita lain yang bahkan bukan bagian dari keluarganya. Tangannya gemetar saat ia meraih ponsel, memeriksa pesan-pesan dari Danu. Tidak ada. Bahkan ucapan sederhana seperti "pagi" pun tidak ia dapatkan lagi. Jika ia mengirim pesan lebih dulu, balasan Danu selalu singkat dan tanpa emosi. "Aku sibuk," atau "nanti aja." Hari itu, ia memutuskan untuk tidak diam saja. Dengan suara pelan, tetapi penuh tekad, ia menelepon Danu. "Dan, kita bisa bicara nanti malam?" tanyanya, mencoba terdengar tenang meskipun hatinya kacau. "Aku nggak janji." "Ada rapat lagi?" jawab Danu singkat. "Danu, ini penting. Tolong luangkan waktu sebentar saja. Aku nggak tahan lagi kalau seperti ini terus." Namun, Danu hanya menghela napas panjang. "Kamu ini kenapa sih, Arin? Selalu bikin semuanya terasa lebih rumit." Telepon terputus. Arini menatap layar ponselnya dengan pandangan kosong. Air mata mulai mengalir di pipinya tanpa bisa ia tahan. Siang itu, saat Bu Endang sedang menonton televisi di ruang tamu, Arini keluar dari kamarnya. Dengan napas yang berat, ia mendekati mertuanya, mencoba mengumpulkan keberanian. "Bu," panggilnya pelan. "HM? Ada apa lagi?" jawab Bu Endang tanpa mengalihkan pandangan dari layar televisi. "Saya cuma mau tanya satu hal. Apa ibu benar-benar nggak pernah menghargai saya sebagai menantu? Atau memang dari awal ibu nggak pernah mau saya menikah dengan Danu?" Bu Endang akhirnya menatap Arini. "Kamu masih memikirkan itu? Kamu ini terlalu sensitif. Arin, saya cuma bilang apa yang saya lihat. Kalau kamu nggak cukup kuat untuk menghadapi kenyataan, itu masalah kamu sendiri." Perasaan sakit hati yang selama ini Arini pendam akhirnya meledak. "Kenyataan? Ibu bilang saya nggak pantas untuk Danu? Ibu bilang Maya lebih baik. Apa itu kenyataan atau cuma penilaian sepihak ibu? Apa saya ini tidak pernah cukup, Bu?" "Arini, kamu itu terlalu banyak mengeluh," jawab Bu Endang dengan nada dingin. "Kamu pikir Danu bisa bahagia dengan wanita yang terus merasa dirinya korban? Coba kamu lihat Maya. Dia mandiri, pintar, nggak gampang menangis seperti kamu." Kata-kata itu seperti cambuk bagi Arini. Ia merasa seluruh upayanya untuk menjadi istri yang baik, semua pengorbanannya, dianggap sia-sia. Ia berdiri di depan Bu Endang dengan air mata mengalir, tetapi suaranya penuh dengan kemarahan yang ia pendam selama ini. "Saya nggak akan pernah bisa memenuhi standar ibu, ya? Apapun yang saya lakukan selalu salah di mata ibu. Tapi tolong ingat, Bu, saya ini istri Danu. Saya yang ada di sampingnya selama ini, bukan Maya atau siapapun yang ibu suka. Kalau saya tidak cukup baik, kenapa Danu memilih saya?" Bu Endang hanya menatap Arini tanpa berkata apa-apa, tetapi tatapan itu penuh dengan penilaian yang membuat hati Arini semakin hancur. Malamnya, Danu pulang larut seperti biasa. Kali ini, Arini tidak menyambutnya di pintu atau bertanya tentang harinya. Ia hanya duduk di kamar, memeluk lututnya sambil menangis dalam diam. Ia merasa sendirian, dikhianati oleh suaminya, mertuanya, bahkan oleh dirinya sendiri karena terus bertahan di situasi yang semakin menyakitkan. Malam itu, Arini duduk di ruang makan dengan tangan gemetar. Sebuah amplop coklat tergeletak di atas meja. Itu adalah surat gugatan cerai yang baru saja ia ambil dari pengadilan.
Setelah berminggu-minggu menahan sakit hati dan mencoba mempertahankan pernikahan yang sudah terasa seperti neraka, ia akhirnya sampai pada keputusan ini. Langkah Danu terdengar dari pintu depan, diikuti suara Bu Endang yang masih sibuk mengatur sesuatu di dapur. Arini menarik napas panjang, berusaha mengumpulkan keberanian. "Dan, aku mau bicara," ujarnya ketika Danu masuk ke ruang makan. Danu menatapnya sekilas, lalu duduk di kursi tanpa berkata apa-apa. Bu Endang muncul beberapa detik kemudian, membawa nampan berisi teh. "Ada apa lagi, Arin?" "Kalau cuma soal curiga atau tuduhan gak masuk akal, aku gak mau dengar," kata Danu dingin. Arini menatap suaminya, mencoba menahan gemuruh di dadanya. Ia meraih amplop coklat itu dan menyerahkannya ke meja di depan Danu. "Aku sudah memikirkan ini baik-baik. Aku gak bisa lagi, dan aku mau kita bercerai." Ruangan langsung dipenuhi keheningan yang menyesakkan. Bu Endang, yang sedang menuangkan teh, berhenti di tengah gerakan, matanya membelalak ke arah amplop itu. "Apa?" Suara Danu terdengar rendah, hampir berbisik, tetapi nadanya penuh ancaman. "Aku mau kita bercerai," ulang Arini dengan suara lebih tegas, meskipun tubuhnya terasa gemetar. Danu tertawa kecil, tetapi itu bukan tawa bahagia. Itu tawa sarkastik yang membuat Arini semakin gelisah. "Kamu nggak serius, kan? Ini cuma drama lagi, ya?" "Ini bukan drama, dan aku benar-benar nggak sanggup lagi hidup seperti ini," balas Arini, suaranya mulai bergetar. Namun sebelum Danu sempat membalas, Bu Endang menyela dengan suara lantang. "Kamu gila, Arin? Cerai? Kamu pikir kamu siapa berani ngomong begitu ke anak saya?" Arini menoleh ke arah Bu Endang, matanya penuh dengan air mata yang tertahan. "Bu, saya sudah mencoba segalanya. Tapi Danu berubah, dan ibu sendiri tidak pernah mendukung saya. Saya nggak punya alasan untuk bertahan." "Alasan? Kamu pikir perceraian itu solusi?" Bu Endang menatapnya tajam, seperti singa yang siap menerkam. "Kamu lupa siapa yang punya perusahaan tempat Danu bekerja? Kalau kamu cerai, Danu kehilangan pekerjaannya. Kamu mau dia jadi apa? Hah? Pengangguran? Kamu mau hancurkan masa depannya?" "Itu keputusan saya dan Danu, Bu. Bukan urusan reputasi keluarga atau apapun," jawab Arini, mencoba mempertahankan ketenangannya. "Reputasi keluarga?" Bu Endang tersenyum dingin. "Kamu tahu berapa banyak orang yang akan ngomong di belakang kita kalau kalian cerai? Kamu pikir keluarga kita bisa tahan dengan malu seperti itu?" Danu, yang sejak tadi diam, akhirnya bangkit dari kursinya dan menatap Arini dengan tatapan penuh kemarahan. "Arini, kamu ini keterlaluan. Kamu nggak mikir? Kalau kamu mau pergi, pergi aja. Tapi jangan bawa-bawa perceraian ke sini." "Ini bukan soal pergi, dan," balas Arini, air matanya akhirnya jatuh. "Aku cuma mau kita berpisah secara baik-baik. Aku nggak mau hidup dalam pernikahan yang penuh kebohongan dan sakit hati." Danu mendekati Arini, menghempaskan amplop coklat itu ke meja. "Kamu pikir aku akan mengizinkan ini terjadi? Kamu pikir kamu bisa seenaknya pergi? Kamu lupa, Arin. Aku nggak akan pernah tanda tangan dokumen ini." Bu Endang ikut berdiri, mendukung putranya. "Kalau kamu tetap memaksa, Arin, jangan harap kamu bisa membawa apapun dari sini. Kamu keluar dari pernikahan ini tanpa apa-apa. Dan aku pastikan, ayahmu juga tahu tentang ini." Pernyataan itu menusuk hati Arini. Ia tahu Bu Endang mengancamnya dengan hal yang paling sensitif, hubungan Arini dengan keluarganya sendiri. Dengan suara yang serak, Arini hanya berkata, "Silakan saja. Aku nggak butuh apa-apa lagi. Aku cuma ingin kebebasan." Danu mendekat, wajahnya nyaris berhadapan dengan Arini. "Kamu nggak akan dapat kebebasan itu. Percaya sama aku." Arini merasa udara di ruangan itu semakin menipis. Ia bangkit dari kursinya dan meninggalkan ruangan tanpa berkata apa-apa lagi, air matanya jatuh tanpa henti. Di dalam hatinya,
Ia tahu perjuangannya baru saja dimulai, dan ia harus menghadapi mereka sendirian. Malam itu, rumah Arini yang biasanya hanya dipenuhi ketegangan sunyi berubah menjadi medan perang. Suara pecahan gelas dari ruang makan bergema, disusul teriakan Bu Endang yang memenuhi rumah. "Kamu ini benar-benar tidak tahu diri, Arin!" seru Bu Endang dengan suara tinggi. Ia berdiri dengan tangan menunjuk ke arah menantunya, wajahnya memerah karena emosi. Arini, yang berdiri di seberang meja, menatap mertuanya dengan mata yang penuh dengan air mata. Namun kali ini, tidak ada ketakutan di wajahnya. Yang ada hanyalah campuran sakit hati, kemarahan, dan kelelahan. "Saya yang tidak tahu diri, Bu," balas Arini, suaranya bergetar tetapi tegas. "Selama ini saya diam. Saya mencoba menerima semua perlakuan ibu, semua kritik ibu, bahkan semua penghinaan ibu. Tapi sekarang, cukup. Saya tidak akan membiarkan diri saya diinjak-injak lagi." Danu, yang berdiri di tengah, mencoba melerai tetapi dengan cara yang tidak memihak. "Arini, tenanglah. Kamu terlalu emosional. Ibu hanya mencoba mengingatkan kamu." "Ingatkan apa, Danu?" potong Arini dengan suara yang lebih keras. Ia menatap suaminya dengan mata yang penuh luka. "Ibumu tidak pernah menerima aku. Bahkan sekarang dia membela Maya, wanita yang jelas-jelas menjadi alasan kamu berubah. Kamu pikir aku bodoh? Maya tidak ada hubungannya dengan ini," balas Danu, suaranya naik. "Kamu ini selalu berpikir negatif. Kamu nggak pernah percaya sama aku, kan? Bagaimana aku bisa percaya? Kamu pulang larut malam, kamu menyembunyikan pesan-pesan di ponselmu, dan bahkan sekarang kamu membiarkan ibumu merendahkan aku di depan mataku sendiri." Suara Arini pecah, tetapi ia tetap berdiri tegak. "Arini, cukup," bentak Bu Endang. Ia melangkah maju, menunjuk wajah menantunya. "Kamu itu cuma numpang hidup di sini. Rumah ini, semuanya, ada karena keluarga kamu, bukan karena usaha kamu sendiri. Kamu nggak punya hak untuk bicara seperti ini di depan Danu atau saya." Arini menatap Bu Endang dengan tatapan penuh amarah yang sudah terlalu lama ia pendam. "Numpang hidup? Ibu lupa siapa yang membangun perusahaan tempat Danu bekerja? Ibu lupa siapa yang memastikan Danu mendapatkan posisi itu? Saya dan keluarga saya sudah memberikan segalanya untuk Danu. Tapi balasan yang saya dapat? Pengkhianatan." Danu menatap Arini dengan rahang mengeras. "Arini, kamu keterlaluan. Ini bukan tentang siapa yang memberikan apa. Kamu ini sudah terlalu banyak menuntut. Kamu pikir aku nggak capek? Capek, Danu. Aku juga capek. Tapi aku tetap mencoba mempertahankan pernikahan ini, meskipun aku harus menelan semua rasa sakit sendirian. Aku hanya ingin kamu melihat aku. Menghargai aku sebagai istri, bukan membiarkan aku dihancurkan oleh orang-orang di sekitarmu." Danu menghela napas panjang, menekan emosinya, tetapi itu hanya membuat suasana semakin tegang. "Kamu mau aku bilang apa? Kalau kamu nggak puas, itu masalah kamu, bukan aku." Arini tertawa pahit, air matanya mengalir deras. "Masalahku? Kamu tahu, Danu, aku selalu berharap kita bisa membangun keluarga bersama, bukan melawan satu sama lain seperti ini. Tapi ternyata aku hanya salah memilih orang. Aku salah menikahi kamu." Pernyataan itu membuat Danu terpaku. Ia tidak menyangka Arini akan berkata seperti itu. Namun, sebelum ia bisa membalas, Bu Endang kembali menyerang. "Kamu pikir kamu sempurna, Arin? Kamu nggak lebih dari istri yang nggak tahu tempat. Kalau bukan karena keluarga kamu, anak saya pasti bisa mendapatkan wanita yang lebih baik, lebih pantas." "Cukup, Bu," balas Arini dengan tegas. "Saya mungkin bukan istri yang sempurna, tapi saya juga manusia. Saya punya harga diri. Dan mulai hari ini, saya tidak akan membiarkan siapapun, termasuk ibu, merendahkan saya lagi." Bu Endang terdiam sesaat, terkejut dengan keberanian Arini.
Namun, wajahnya segera berubah menjadi penuh kemarahan. "Kamu mau melawan saya? Silakan, tapi jangan harap kamu akan menang. Arin, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak dari Danu, tidak dari keluarga ini." Pertengkaran itu akhirnya terhenti ketika Arini berlari ke kamarnya, menutup pintu dengan keras. Di dalam kamar, ia menangis dengan suara tertahan. Tubuhnya gemetar karena luapan emosi yang tidak bisa ia tahan lagi. Sementara itu, di ruang tamu, Danu duduk di sofa, memijat pelipisnya dengan frustrasi. Bu Endang berdiri di dekatnya, mencoba menenangkan tetapi dengan cara yang membuat situasi semakin buruk. "Danu, jangan biarkan dia menang," ujar Bu Endang dingin. "Dia itu cuma istri yang tidak tahu diri. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik." Namun, dalam hati kecilnya, Danu merasa terguncang. Ia tahu Arini tidak sepenuhnya salah. Tapi egonya terlalu besar untuk mengakuinya. Arini merasa tubuhnya lelah, tak hanya secara fisik, tetapi lebih dalam lagi, lelah dalam batin. Setiap sudut rumah yang dulu penuh dengan kenangan indah kini terasa seperti penjara yang semakin mengurungnya. Hari demi hari, ia terus ditekan oleh tuntutan, baik dari Danu maupun dari Bu Endang, untuk bertahan dalam pernikahan yang sudah lama kehilangan arah. Mertua yang selalu mencampuri urusan mereka, dan Danu yang semakin menjauh, membuat hatinya merasa kosong dan terabaikan. Malam itu, setelah pertengkaran hebat yang terjadi beberapa hari sebelumnya, Arini memutuskan sesuatu yang selama ini ia pendam. Ia tahu keputusan ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya, dan meskipun hati kecilnya ragu, ia merasa tidak ada pilihan lain. Dengan langkah hati-hati, Arini memasukkan barang-barangnya ke dalam koper besar. Hati kecilnya berbisik bahwa ini bukanlah keputusan yang mudah, tetapi suara logika mengalahkan perasaan yang sempat ragu. Ia menatap foto pernikahan mereka yang terletak di meja rias, kenangan indah yang kini terasa seperti sebuah kebohongan. Di luar, hujan rintik-rintik mulai turun, menambah kesan sepi dan berat pada malam itu. Arini menutup koper dengan perlahan dan mengambil keputusan terakhir. Ia tidak akan menunggu lagi. Dengan langkah ringan namun tegas, Arini keluar dari kamar dan menuju ruang tamu. Bu Endang yang sedang menonton televisi di ruang tamu tidak menyadari kedatangannya. Danu, yang biasanya pulang larut malam, belum terlihat, dan Arini berdoa agar ia tidak ada di rumah. Dia melangkah keluar dari pintu belakang, yang jarang digunakan. Rumah itu telah menjadi penjara baginya, dan kali ini, Arini memilih untuk melangkah keluar, meninggalkan semuanya. Dalam diam, ia masuk ke mobil, menyalakan mesin, dan mengemudi menjauh dari rumah yang selama ini ia sebut sebagai tempat tinggal. Selama perjalanan, pikirannya penuh dengan segala perasaan yang bercampur aduk, kesedihan, kebebasan, dan juga ketakutan akan masa depan yang tidak pasti. Sesampainya di rumah orang tuanya, Arini merasa seolah beban yang ia pikul selama ini akhirnya sedikit terangkat. Ibunya membuka pintu dengan terkejut, melihat anaknya berdiri di sana, membawa koper besar, basah oleh hujan yang semakin deras. "Arini, kamu, kenapa? Kenapa kamu di sini?" tanya ibunya dengan khawatir, melihat perubahan besar pada wajah putrinya. Arini tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia berlari ke pelukan ibunya, merasakan kehangatan yang sudah lama hilang. "Aku nggak kuat lagi, Ma. Aku nggak bisa terus hidup seperti ini." Ibunya memeluknya erat, mencoba menenangkan. "SSSST, tenang, nak. Kamu di rumah mama sekarang. Tidak ada yang perlu kamu takutkan." Arini hanya menangis, melepaskan segala kepedihan yang selama ini terkumpul. Suara hujan di luar seakan menjadi musik pengiring bagi kesedihannya. Ia merasa lega, namun juga patah hati. Ia telah meninggalkan Danu dan rumah yang pernah ia impikan menjadi tempat bernaung bersama keluarga kecilnya. Tapi di saat yang sama, ia tahu ini adalah langkah yang perlu diambil untuk menemukan kembali dirinya. Di sisi lain, di rumah yang kini terasa begitu kosong, Danu akhirnya pulang larut malam. Ia berjalan masuk ke dalam rumah, dan segera merasakan ada yang aneh. Tidak ada suara Arini atau Bu Endang di ruang tamu. Ruang itu sunyi,
bahkan terlalu sunyi. Danu berjalan menuju kamar tidur mereka, dan matanya langsung tertuju pada koper yang sudah tidak ada di tempat semula. Seseorang telah menghilang, dan dia tahu siapa itu. Segera ia memeriksa seluruh rumah, berlari menuju pintu belakang yang terbuka sedikit, dan ia mendapati sebuah catatan kecil tertinggal di meja. Aku tidak bisa bertahan lagi, dan maafkan aku. Aku pulang ke rumah Mama. Mungkin ini yang terbaik. Pernyataan itu menghantam Danu dengan keras. Tubuhnya tiba-tiba terasa lemas, dan sebuah perasaan kosong yang mendalam memenuhi dirinya. Ia tahu, inilah titik yang telah lama ia takuti. Arini pergi, dan kali ini, ia tidak tahu apakah ia bisa meyakinkannya untuk kembali. Di luar rumah, hujan semakin deras, menciptakan suasana yang semakin suram. Danu berdiri di depan pintu belakang yang terbuka, menatap gelapnya malam dengan pikiran yang kacau, tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Keesokan harinya, suasana di rumah orang tua Arini begitu tegang. Hujan semalam seakan tidak hanya mencuci tanah, tetapi juga membasahi segala ketegangan yang ada. Arini duduk di ruang tamu, tangannya menggenggam cangkir teh yang hampir dingin, namun pikirannya tidak bisa tenang. Ia tahu, sekarang saatnya untuk berbicara dengan orang tuanya, untuk mengungkapkan segalanya. Ibunya, Bu Risma, datang dengan wajah cemas, duduk di samping Arini. Nak, cerita padaku. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa kamu pergi begitu saja? Apa yang membuatmu memutuskan untuk pergi dari rumah? Arini menarik napas panjang, menatap ibunya dengan mata yang penuh luka. Aku tidak bisa lagi, Ma. Aku sudah berusaha bertahan, tapi Danu berubah. Ibu mertuaku. Mereka tidak pernah mendukung aku. Aku merasa terperangkap, dan aku tak bisa hidup seperti ini lagi. Bu Risma menatapnya penuh keprihatinan. Ia sudah lama melihat perubahan pada putrinya, tetapi tidak pernah menyangka bahwa Arini akan mengambil keputusan untuk meninggalkan rumah tangga yang ia bangun dengan Danu. Di sisi lain, Pak Broto, ayah Arini, masuk ruangan dengan langkah cepat. Ia mengamati wajah putrinya yang masih terlihat murung dan lelah, lalu menatap istrinya, Bu Risma. Tanpa kata-kata, ia bisa merasakan bahwa apa yang terjadi semalam telah membuat putrinya benar-benar kecewa. Kita tidak bisa tinggal diam, Risma, kata Pak Broto dengan suara tegas. Kita harus mendukung keputusan Arini. Itu hak dia. Dia sudah cukup menderita di sana. Arini menatap ayahnya, sedikit terkejut. Tapi, Ma, Pak, apa yang harus saya lakukan? Saya tidak ingin menjadi beban bagi keluarga. Pak Broto mendekati putrinya, meraih tangannya dengan lembut. Anakku, kamu tidak pernah menjadi beban. Kami akan selalu mendukungmu. Tidak peduli apa yang terjadi, kamu harus tahu bahwa kami ada di sini untukmu. Dan kalau perceraian adalah jalan terbaik, maka kami akan memastikan kamu mendapatkannya. Arini menunduk, air mata kembali mengalir. Rasanya seperti beban yang sangat berat terangkat dari bahunya. Namun, ia tahu bahwa ini baru permulaan dari perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan. Pak Broto benar, Arini, Bu Risma meni. Ambung dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Kami ingin yang terbaik untukmu, dan jika itu berarti kamu harus melepaskan pernikahan ini, maka kami akan mendukungmu sepenuhnya. Jangan biarkan diri kamu merasa terjebak oleh orang lain, apalagi oleh tekanan. Kamu berhak untuk bahagia. Arini menatap ibunya, merasa seolah beban yang selama ini mengikatnya mulai terlepas sedikit demi sedikit. Ia tahu, dengan dukungan kedua orang tuanya, langkah ini bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi tentang menghargai dirinya untuk pertama kali setelah bertahun-tahun hidup dalam ketidakpastian. Pak Broto berdiri dan berjalan menuju meja kerja, membuka laci, dan mengeluarkan beberapa dokumen. Kami sudah menyiapkan pengacara terbaik untuk kamu, Arini. Kami ingin semuanya berjalan lancar dan adil. Danu dan keluarganya harus tahu bahwa kamu juga punya hak untuk memulai hidup baru. Arini terkejut, dan pandangannya sedikit kabur karena air mata.
Tapi, Pak, apakah kita bisa menang? Tidak ada yang mustahil, Nak, jawab Pak Broto dengan penuh keyakinan. Kami akan memastikan kamu mendapat perlindungan yang layak, dan kami akan menggunakan segala cara yang sah untuk menyelesaikan ini. Kalau Danu atau ibunya mencoba menyulitkanmu, kamu tidak perlu khawatir. Kamu tidak sendirian. Bu Risma mengangguk setuju, lalu menyentuh bahu putrinya. Kamu punya keluarga yang mencintaimu, Arin. Perceraian bukanlah kegagalan. Itu adalah langkah untuk membebaskan diri dan memberikan kesempatan bagi kebahagiaan yang lebih baik. Suasana di ruang tamu itu penuh dengan kedamaian yang menyeluruh. Meskipun Arini merasa takut akan konsekuensi dari keputusan besar ini, ia juga merasakan keberanian yang mulai tumbuh dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa kuat, berdiri di belakang keputusan yang ia ambil, meskipun dunia di luar sana mungkin tidak sepenuhnya mengerti. Namun, Arini tahu, ini adalah pilihan terbaik bagi dirinya. Dia tidak bisa lagi hidup dengan harapan kosong. Ia harus menjalani hidupnya sendiri, dengan cara yang ia pilih. Setelah beberapa saat diam, Arini akhirnya berbicara dengan penuh tekad. Terima kasih, Ma, Pak. Saya tidak tahu harus bagaimana tanpa dukungan kalian. Tapi sekarang saya tahu, saya bisa melangkah dengan kepala tegak. Pak Broto tersenyum, lalu memeluk Arini erat. Kamu kuat, Arini. Kami percaya pada keputusanmu. Dan kami akan selalu ada di sampingmu, tak peduli apa yang terjadi. Di luar, hujan yang semalam turun deras mulai mereda. Namun, bagi Arini, perjalanan baru saja dimulai. Dengan dukungan orang tuanya, ia tahu ia tidak perlu takut lagi menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Hari itu akhirnya datang juga. Setelah berbulan-bulan penuh ketegangan, kebingungan, dan perasaan yang bercampur aduk, Arini berhasil mengajukan gugatan cerai. Dengan bantuan pengacara yang dipilih oleh orang tuanya, proses perceraian ini berlangsung lebih cepat dari yang ia bayangkan. Meskipun di luar sana banyak orang yang menganggap perceraian adalah kegagalan, Arini merasa seperti sebuah beban besar terangkat dari pundaknya. Ia tak lagi terperangkap dalam pernikahan yang penuh kebohongan dan pengkhianatan. Pengadilan mengabulkan permohonan cerai Arini dan memberikan hak penuh atas harta bersama yang mereka miliki. Selama pernikahan mereka, Danu telah membuat keputusan-keputusan buruk, dan Arini tidak ingin lebih banyak lagi harta mereka yang dipertaruhkan dalam pernikahan yang sudah tidak bisa diselamatkan. Setelah sidang selesai, Arini keluar dari ruang pengadilan dengan langkah tegap, meski hatinya masih penuh dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lega, tetapi juga terluka. Sebelum meninggalkan gedung pengadilan, Arini merasakan sesuatu yang aneh, sebuah rasa kemerdekaan yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Ia bisa memulai hidupnya lagi, jauh dari bayang-bayang Danu dan ibunya yang selalu mendominasi. Namun, tidak lama setelah keputusan perceraian itu, dunia Danu mulai berbalik. Tanpa adanya hubungan dengan keluarga Arini, ia tidak lagi memiliki tempat dalam perusahaan milik ayah Arini. Awalnya, Danu mencoba bertahan, berpikir bahwa perceraiannya tidak akan mempengaruhi karirnya, namun kenyataannya sangat berbeda. Danu menerima panggilan dari kantor pusat perusahaan pada suatu pagi yang cerah. Suaranya terdengar terputus-putus di telepon, tetapi Danu bisa merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Danu, kamu sudah tidak lagi berhubungan dengan keluarga pemilik. Kami memutuskan untuk memberhentikanmu, efektif mulai hari ini. Danu terdiam. Kata-kata itu seperti sabetan pisau tajam yang menghujam ke jantungnya. Ia sudah menduga bahwa perceraian ini akan berimbas pada pekerjaannya, tetapi tidak secepat ini. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk, kekesalan, penyesalan, dan rasa malu yang mendalam. Setelah panggilan itu berakhir, Danu menatap langit-langit rumahnya yang kosong. Rumah yang dulu menjadi tempat tinggal bersama Arini kini terasa begitu sepi, dan kesepian itu semakin terasa setelah ia kehilangan pekerjaannya. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah mengabaikan segalanya. Karirnya, keluarganya, dan, yang paling penting, pernikahannya. Sementara itu,
Arini yang telah menyelesaikan urusan perceraian merasa hidupnya kembali menemukan jalannya. Ia tidak lagi terbelenggu oleh perasaan takut atau cemas tentang apa yang akan terjadi pada masa depannya. Setelah cerai, ia melangkah maju, merencanakan masa depannya sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Ia fokus pada karirnya yang semakin berkembang, dan meskipun hatinya masih merasa terluka, ia tahu bahwa ia membuat keputusan yang tepat untuk dirinya. Pada malam hari, Arini duduk di balkon rumah orang tuanya, memandang langit yang cerah. Pikirannya terarah pada Danu, pada segala kenangan yang pernah mereka bagi. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa tidak lagi terhubung dengan masa lalu itu. Ia merasa bebas. Danu, di sisi lain, merasa seperti kehilangan arah. Kehidupannya yang dulu penuh dengan harapan dan ambisi kini terhenti begitu saja. Ia tahu ia tidak bisa kembali pada Arini, perasaannya sudah terlalu terluka. Ia juga menyadari bahwa tanpa pekerjaan, tanpa keluarga, ia harus mencari cara baru untuk bangkit. Namun, perasaan malu dan penyesalan terus menghantui dirinya. Seiring berjalannya waktu, Arini semakin menemukan kedamaian dalam hidupnya. Ia membangun kembali kepercayaan dirinya, memperbaiki hubungan dengan orang tuanya, dan bahkan mulai merencanakan masa depan yang lebih cerah. Harta yang ia peroleh dari perceraian memberi kenyamanan finansial, tetapi lebih dari itu, kebebasan yang ia rasakan jauh lebih berharga. Danu, di sisi lain, perlahan-lahan berusaha untuk bangkit, meskipun jalannya terasa jauh lebih berat. Ia mencoba mencari pekerjaan baru, tetapi kehilangan status dan koneksi yang dulu ia nikmati membuatnya sadar bahwa ia harus memulai segalanya dari awal. Ia pun mulai belajar untuk menerima kenyataan, bahwa kesalahan yang ia buat selama ini harus dibayar dengan harga yang sangat tinggi. Seiring berjalannya waktu, nama baik Danu dan ibunya, Bu Endang, mulai hancur. Isu perselingkuhan yang mengaitkan Danu dengan Maya, wanita yang disebut-sebut sebagai lebih pantas oleh Bu Endang, tersebar luas di masyarakat. Tersebarnya berita tersebut tidak hanya mengubah pandangan orang-orang terhadap Danu, tetapi juga mengoyak reputasi keluarganya yang sudah dibangun bertahun-tahun. Kabar tentang perselingkuhan Danu dengan Maya, yang meskipun tidak pernah diakui secara terbuka oleh Danu, terus menyebar dari mulut ke mulut. Para tetangga mulai menghindar, teman-teman lama yang dulu dekat mulai menjauh, dan tidak ada lagi tatapan penuh hormat yang dulu diterimanya. Danu yang dulu dikenal sebagai pria yang sukses dan dihormati kini menjadi bahan perbincangan negatif di setiap sudut kota. Bu Endang, yang sebelumnya selalu menjadi penguasa di rumah dan merasa memiliki kendali atas kehidupan anaknya, merasakan perubahan yang tidak bisa ia hindari. Di pertemuan sosial, orang-orang mulai menghindar darinya, membicarakan dirinya dengan bisikan yang tidak bisa disembunyikan. Setiap kali ia pergi ke pasar atau bertemu dengan teman-teman lama, ia merasakan tatapan janggal dan percakapan yang segera terhenti begitu ia datang. Bu Endang, yang dulu merasa begitu dihormati, kini merasa terasingkan. Di dalam rumah mereka yang kosong, Bu Endang merasa putus asa. Anak laki-lakinya, Danu, yang dulu menjadi kebanggaannya, kini terpuruk. Kenapa semuanya bisa jadi begini? Bu Endang sering bertanya dalam hati, merasa dunia seakan runtuh di sekitarnya. Ia tahu bahwa banyak orang mulai meragukan integritas keluarganya, dan perasaan itu semakin menjadi-jadi. Danu, yang masih berusaha untuk bangkit dari kegagalan dan penyesalannya, semakin merasa terpojok. Ia mencari pekerjaan, mencoba melamar ke berbagai perusahaan, tetapi hampir setiap pintu menutup di hadapannya. Reputasinya yang tercemar membuatnya tidak diterima di banyak tempat. Pemecatan dari perusahaan ayah Arini seakan menjadi titik balik yang mengubah hidupnya. Ia mengirimkan surat lamaran ke berbagai perusahaan, berharap ada yang melihat potensi dirinya. Namun hampir semuanya menanggapi dengan dingin. Pernah sekali, Danu diundang untuk wawancara kerja di sebuah perusahaan besar. Ia berpikir bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk membangun kembali karirnya. Namun, setelah wawancara selesai, Kepala HRD perusahaan tersebut menghubunginya dengan suara datar. Kami menghargai pengalaman dan keahlian Anda, Danu, tapi sayangnya kami tidak bisa melanjutkan proses perekrutan Anda. Reputasi Anda,
saat ini tidak mendukung posisi ini. Kata-kata itu mengiris hatinya. Ia tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga kehilangan kepercayaan orang lain. Nama baik yang dulu ia banggakan kini hanyalah debu yang tersisa. Danu merasa semakin terisolasi. Teman-temannya yang dulu dekat tidak lagi menghubunginya. Orang-orang yang ia anggap sahabat malah menjauh, bahkan tidak ada lagi yang berani mengulurkan tangan. Danu tahu bahwa isu perselingkuhan ini telah merusak lebih dari sekadar pernikahannya dengan Arini. Suatu sore, Danu duduk termenung di ruang tamu rumahnya, menatap kosong keluar jendela. Hujan kembali turun, menyelimuti dunia di luar dengan kesedihan. Ia merasa seperti seseorang yang kehilangan arah, yang terperangkap dalam kesalahannya sendiri. Danu menatap foto lama yang terletak di meja, foto keluarga yang dulu tampak bahagia. Itu adalah foto yang diambil sebelum Arini pergi. Semua itu sekarang hanya kenangan yang sulit dijangkau. Di sisi lain, Bu Endang mulai merasa kewalahan. Ia sudah berusaha untuk mempertahankan nama baik keluarga, tetapi segala upayanya sia-sia. Setiap kali dia mencoba berbicara dengan orang lain, baik di lingkungan pertemanan maupun di lingkungan sosial yang lebih luas, orang-orang hanya menatapnya dengan empati yang dipenuhi dengan kecanggungan. Setiap hari, Bu Endang merasa lebih terasingkan. Ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik posisi sebagai ibu yang berkuasa, karena dunia luar kini menilai keluarga mereka dengan cara yang sangat berbeda. Danu sering mendengar ibunya mengeluh di kamar tidurnya, mengutuk nasib dan keputusan yang sudah terlanjur diambil. Kalau saja kamu tidak bersikap seperti itu, Danu, mungkin semuanya akan berbeda, kata Bu Endang di malam hari, suaranya penuh amarah dan penyesalan. Namun, Danu hanya terdiam, tidak tahu bagaimana lagi ia bisa memperbaiki keadaan. Meskipun ia berusaha keras, Danu semakin merasa terjerat dalam kesalahan-kesalahan masa lalunya. Ia berusaha mencari penghiburan dalam pekerjaan sambilan, tetapi tidak ada yang bisa menutupi kenyataan pahit ini. Bahkan teman-teman lama yang dulu mendukungnya mulai menghindar, merasa malu dan tertekan dengan berita yang tersebar. Danu menyadari bahwa reputasinya hancur total, dan meskipun ia ingin memperbaikinya, masyarakat sudah jauh lebih cepat memberikan cap buruk padanya. Sementara itu, Arini semakin mantap dalam hidupnya. Meskipun ia tidak ingin merayakan kehancuran Danu, ia tidak bisa menahan rasa lega dan kebebasan yang kini ia rasakan. Ia terus melangkah maju, tanpa memikirkan lagi masa lalu yang sudah terlewat. Namun, meski ia tahu bahwa perceraian adalah langkah yang benar, ia tetap merasa ada luka di hatinya yang takkan pernah bisa sembuh sepenuhnya. Danu dan Bu Endang, yang sekarang hidup dalam bayang-bayang kehancuran reputasi mereka, harus menghadapi kenyataan pahit, bahwa kesalahan-kesalahan masa lalu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Hari-hari Danu dan ibunya, Bu Endang, kini dipenuhi oleh penyesalan yang tak berujung. Setelah perceraian yang mengguncang kehidupan mereka terjebak dalam rutinitas kesulitan ekonomi dan sosial yang terus menghimpit. Danu, yang dulunya hidup dalam kenyamanan, kini harus berjuang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tanpa pekerjaan tetap dan dengan reputasi yang tercemar, ia merasa dunia menutup pintu di hadapannya. Bu Endang yang dulu selalu tampak percaya diri dan berkuasa, kini tak bisa menyembunyikan kelemahannya. Mereka tinggal di rumah yang semakin menyempit, dengan tagihan yang terus menumpuk dan pengeluaran yang tak terhindarkan. Bahkan makanan sehari-hari menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan dengan seksama. Bu Endang mencoba membantu Danu dengan mencari pekerjaan sambilan, namun usaha itu tidak membuahkan hasil. Setiap kali ia melamar pekerjaan, tanggapan yang ia terima selalu dingin dan mengesampingkan pengalaman dan keterampilannya. Di sisi lain, Danu semakin merasa terperangkap dalam kesalahan-kesalahan yang telah ia buat. Ia mulai menjalani hari-hari dengan perasaan hampa, tanpa semangat. Setiap kali ia melihat pengumuman lowongan pekerjaan, ia merasa putus asa. Tak ada yang menerima lamaran dari pria yang telah dicap sebagai pengkhianat, suami yang mencampakkan istrinya demi selingkuhan. Dunia tampak begitu sempit dan tak memberi ruang untuknya. Ia sering duduk di sudut kamar, merenung, bertanya-tanya bagaimana ia bisa kembali ke jalan yang benar,
Namun jawaban itu selalu menghilang begitu saja. Sementara itu, kehidupan Maya, selingkuhannya, ternyata tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Maya yang semula tampak penuh gairah dan berambisi, kini merasa kecewa dan marah. Ia merasa Danu telah menghancurkan semua harapannya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hubungan mereka yang penuh rahasia itu akan berujung pada kehancuran. Ketika Danu mulai terpuruk dan kehilangan segalanya, Maya merasa seperti terjebak dalam hubungan yang sia-sia. Tidak hanya itu, ia juga merasa Danu telah meninggalkannya di saat yang paling sulit. Maya, yang dulunya sangat mendukung Danu untuk keluar dari pernikahannya dengan Arini, kini merasa dikhianati. Ia marah karena Danu kini bukan lagi seorang pria sukses dengan masa depan cerah, melainkan seseorang yang bahkan tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Beberapa kali ia mencoba menghubungi Danu, berharap mendapatkan penjelasan lebih, namun yang didapatkan justru penolakan. Danu, yang sudah terjebak dalam kesulitan, tidak lagi mampu memberi perhatian pada Maya. Suatu hari, Maya datang ke rumah Danu dengan penuh amarah. Ia mengetuk pintu rumah dengan keras, dan ketika Danu membuka, ia langsung meluapkan kemarahan yang sudah lama dipendam. "Danu, apa yang kamu lakukan? Kamu menghancurkan hidup kita. Kamu bilang kamu akan memberikan segalanya untuk aku, tapi sekarang kamu malah terpuruk seperti ini." Maya berkata dengan suara gemetar penuh kebencian. "Aku tidak peduli dengan semua ini, Danu. Aku tidak mau hidup dengan seorang pria yang sudah jatuh begitu dalam. Kamu tidak punya apa-apa sekarang." Danu hanya menatapnya lemah, tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa terhina, bukan hanya karena apa yang Maya katakan, tetapi karena ia tahu bahwa ia telah mengkhianati dirinya sendiri dan semua orang yang mempercayainya. "Aku tidak bisa memberi apa-apa lagi, Maya," jawab Danu dengan suara serak. "Aku telah merusak semuanya. Aku sudah kehilangan segalanya, termasuk kamu. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Maya berdiri sejenak di depan Danu, lalu berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Tanpa melihat ke belakang, ia pergi, membiarkan Danu terpuruk dalam kesendirian yang semakin dalam. Maya mungkin marah dan kecewa, tetapi di dalam hatinya, ia juga tahu bahwa ia telah memilih jalan yang salah. Kini, ia harus menghadapi kenyataan bahwa Danu bukanlah pria yang dapat memberinya masa depan yang ia impikan. Kehidupan Danu dan ibunya semakin sulit. Tidak hanya secara finansial, tetapi juga secara emosional. Danu merasa terasingkan dari dunia yang dulu ia kenal. Setiap hari ia berusaha untuk tetap tegar, tetapi kenyataan tentang kegagalan dan penyesalannya semakin menghimpitnya. Bu Endang, meskipun penuh dengan amarah dan kebingungan, juga mulai merasa kecewa dengan pilihan hidup anaknya. Ia merasa semakin tidak punya tempat untuk mengeluh atau mencari penghiburan. Bahkan ketika ia mencoba menghibur Danu, ia justru merasa terperangkap dalam kegagalan yang tidak bisa diubah lagi. Namun, dalam kesulitan yang semakin berat, Danu perlahan-lahan mulai memahami sesuatu yang penting, bahwa penyesalan dan kemarahan tidak akan mengubah masa lalu, tetapi bagaimana ia melangkah ke depan yang akan menentukan masa depannya. Seiring waktu berjalan, Arini mulai menemukan kedamaian yang telah lama hilang. Setelah perceraian yang mengubah hidupnya, ia menyadari bahwa meskipun hatinya masih penuh luka, hidupnya harus terus berjalan. Dengan dukungan penuh dari orang tuanya, Pak Broto dan Bu Risma, Arini mulai menata ulang kehidupannya, satu langkah demi satu langkah. Orang tuanya, yang sejak awal mendukung keputusan Arini untuk berpisah dari Danu, menjadi pilar kekuatan yang tak tergoyahkan dalam hidupnya. Pak Broto, yang dulunya lebih memilih untuk menghindari konflik, kini lebih terbuka dan penuh perhatian pada putrinya. Setiap percakapan mereka selalu dipenuhi dengan nasihat yang bijak, namun juga dengan rasa kasih sayang yang dalam. Bu Risma, meskipun cemas melihat putrinya yang terluka, berusaha memberi semangat dan optimisme. "Arini, kamu masih muda, dan hidup ini penuh dengan peluang baru. Jangan biarkan masa lalu menghalangimu," kata Bu Risma pada suatu pagi, saat mereka duduk bersama di ruang makan, menikmati sarapan pagi. Arini mendengarkan kata-kata ibunya, meskipun hatinya kadang merasa berat.
Tetapi ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah kembali seperti semula. Ia memutuskan untuk tidak membiarkan perasaan sakit hati menguasai dirinya. Ia memilih untuk mencari kebahagiaan dan kepuasan dalam hal-hal yang lebih berarti. Dengan dukungan keluarganya, Arini mulai kembali fokus pada karirnya. Sebelum pernikahannya, ia adalah seorang wanita yang ambisius dan bersemangat dalam pekerjaannya. Kini, ia berusaha untuk menemukan kembali semangat itu. Dia memutuskan untuk membuka usaha kecil-kecilan di bidang desain interior yang sudah lama ia minati. Melalui usaha dan kerja kerasnya, Arini mulai merasakan kepuasan yang luar biasa. Setiap kali ia berhasil menyelesaikan proyek baru, ia merasa lebih dekat dengan impian-impian yang sempat tertunda selama pernikahannya. Satu proyek demi satu proyek berhasil ia selesaikan dengan hasil yang memuaskan. Arini merasa semakin percaya diri. Ia tidak hanya mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya, tetapi juga merasakan kepuasan batin yang ia cari selama ini. Bahwa hidupnya masih bisa berarti meskipun ia telah kehilangan sesuatu yang sangat besar. Ia menyadari bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang memiliki pasangan atau keluarga yang utuh, tetapi juga tentang mencintai diri sendiri dan mengejar tujuan-tujuan pribadi. Dalam proses ini, Arini juga mulai memperbaiki hubungan dengan sahabat-sahabat lamanya yang selama ini sempat renggang karena pernikahannya. Mereka mendukung penuh perjalanan baru Arini. Setiap kali mereka berkumpul, tertawa, dan berbagi cerita, Arini merasa hidupnya semakin penuh warna. Salah satu hal yang sangat membantu Arini untuk bangkit adalah dukungan dari orang tuanya yang tidak pernah berhenti memberinya semangat. Mereka sering mengajaknya untuk melakukan perjalanan singkat, melepas penat dan mengubah suasana hati. Di tengah perjalanan itu, Arini menyadari betapa indahnya dunia di luar sana, jauh dari bayang-bayang permasalahan rumah tangga yang dulu mengekang hidupnya. Suatu sore, Arini duduk di taman kota bersama Bu Risma. Mereka berbicara tentang masa depan, dan Bu Risma berkata dengan penuh kebanggaan, "Aku tahu kamu bisa bangkit, Arini. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira." Arini tersenyum, merasakan hangatnya dukungan ibunya. Meskipun hidup Arini jauh dari sempurna, ia merasa lebih damai daripada sebelumnya. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk tumbuh dan belajar. Arini semakin menemukan kedamaian dalam dirinya. Ia belajar untuk menerima masa lalunya tanpa penyesalan, dan lebih fokus pada apa yang ia miliki sekarang.